Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan memaparkan tentang pengembangan multimedia web-based learning atau biasa dikenal dengan multimedia berbasis web. Simak penjelasannya ya. Nah, ada yang perlu teman-teman tahu nih. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sebuah web berbasis produk. Yang pertama adalah menentukan jenis produknya dan platformnya. Langkah kedua, mulai merakit komponen. Langkah ketiga, melakukan ulasan. Langkah keempat, melatih atau mencoba presentasi. Dan yang kelima yaitu langkah realisasi, melaksanakan sesi tersebut. Tahap prosedur pengembangan web merupakan tahap di mana hasil dari proses desain sebelumnya diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, dalam penelitian ini, desain yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam bentuk web yang sebenarnya termasuk semua aspek yang ada di dalamnya, meliputi grafik, video, dan komponen web itu sendiri. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah media berbasis komputer yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis produk dan platform. Di sini, dalam menentukan jenis aplikasi web dan platformnya, tentukan dulu mana dari dua jenis utama struktur konten untuk internet yang akan digunakan. Pengennya memakai yang asinkron atau pakai yang sinkron. Apa sih yang dimaksud dengan konten asinkron dan konten sinkron sendiri? Nah, kalau konten asinkron ini secara bahasa, secara definisi artinya adalah analog dengan courseware berbasis komputer yang dikirimkan ke desktop sesuai permintaan. Jadi seluruh kontennya tinggal di LAN atau WAN dan tersedia melalui akses dial-up dan kata sandi yang diberikan kepada siswa yang terdaftar untuk kursus. Jadi di konten asinkron ini tidak menuntut siswa online secara bersamaan, namun lebih fleksibel. Konten web tersebut bisa diakses kapanpun oleh siswa sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh guru. Sedangkan di konten sinkron, semua siswa online mengikuti pelatihan pada saat yang sama, jadi bersamaan. Interaksinya dimungkinkan antar siswa dengan instruktur atau guru dan dengan materi pelajaran melalui berbagai cara, bisa melalui ruang obrolan, video, audio online, dan berbagai aplikasi. Jadi, teman-teman bisa kan membedakan antara konten asinkron dengan konten sinkron. Intinya, kalau konten sinkron online-nya harus bareng-bareng bersamaan, kalau konten asinkron online-nya tidak harus bersamaan. Nah, terus apa bedanya antara web dengan CBL? Ternyata bedanya kalau di rencana pembelajaran yang berbasis web ini, kendali waktunya lebih bisa dikendalikan oleh instruktur atau guru. Karena di pembelajaran berbasis web, paket diurutkan dan berbasis waktu, menunjukkan apa yang terjadi dan kapan itu terjadi. Berbeda dengan CBL, di mana urutan dan kerangka waktunya dikendalikan oleh pengguna itu sendiri. Yang perlu diingat dalam membuat rencana pembelajaran berbasis web adalah instruktur harus berhati-hati dalam memperluas informasi verbal tentang apa yang terjadi selama pembelajaran. Instruktur harus ingat, harus berasumsi bahwa siswa sendirian di depan komputer dan tidak dapat melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi, informasi verbal yang diberikan harus benar-benar hati-hati dan jelas. Langkah selanjutnya setelah memilih produk adalah memilih platform pengembangan
bahasa, editor, atau perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi teknis pembelajaran web yang akan dibuat. Nah, cara membuat instruksi berbasis web bisa dilakukan dengan memilih salah satu dari cara berikut. Yang pertama, bisa menggunakan bahasa pengembangan web seperti HTML. Dalam hal ini, pengembang perlu mengintegrasikan antara audio, video, dan animasi yang diperlukan. Cara kedua adalah melalui editor HTML. Terdiri dari serangkaian template yang berisi pengkodean yang diperlukan. Jadi di sini ada menu drag and drop yang memungkinkan pengembang untuk segera mulai memasukkan konten dan melihat seperti apa halaman itu. Pilihan ketiga adalah sistem penulisan yang menyertakan plugin yang diperlukan seperti Attain, Dreamweaver, Flash, atau Macromedia Authorware. Dan yang terakhir, bisa menggunakan sistem yang menggabungkan interlist atau jalinan pengguna grafis seperti Symposium untuk sesi pelatihan online dengan instruktur langsung di lingkungan kelas virtual. Nah, dari keempat cara tersebut, silahkan pengembang bisa memilih cara-cara yang menurut pengembang itu efektif, efisien, dan mudah untuk dilakukan untuk mengembangkan sebuah media berbasis web. Kegiatan kedua yakni adalah merakit komponen. Jadi setelah dipilih produk dan platformnya, selanjutnya yang bisa dilakukan pengembang adalah merakit komponennya. Merakit komponen dilakukan yang pertama dengan membuat storyboard dan menautkan halaman web sesuai dengan peta atau flowchart dan spesifikasi dari pembelajaran yang dirancang. Storyboard ini penting karena storyboard berisi jalan cerita media pembelajaran yang akan dibuat. Langkah kedua adalah membuat dan menghimpun elemen media. Jadi setelah flowchartnya tadi jadi, rancangannya jadi, yang dilakukan selanjutnya adalah menghimpun elemen medianya. Elemen media yang digunakan dalam media pembelajaran ini berupa web-based media yang di dalamnya terdapat materi berupa teks, gambar, audio, dan video, tutorial, dan lain-lain. Pengembang bisa memulai dengan menghimpun materi yang sesuai dengan spesifikasi pembelajaran pada tahap desain yang digunakan. Selanjutnya, bisa menghimpun media seperti gambar maupun grafik yang berkaitan dengan materi. Intinya, pada tahap ini, seluruh komponen-komponen yang diperlukan dalam media dikumpulkan untuk mulai dirakit atau dirancang komponennya. Nah, langkah ketiga setelah merakit komponen adalah melakukan ulasan atau review. Yang harus dilakukan pengembang adalah melakukan tinjauan jaminan mutu, debug, dan uji halaman web untuk kepatuhan terhadap peta atau flowchart yang telah dibuat pada kegiatan kedua. Jadi pada tahap ini segala error dicek apakah masih ada di media pembelajaran web yang dikembangkan. Semua review jaminan mutu yang digunakan dalam CBL harus dilakukan juga pada pembelajaran berbasis web. Penyimpanan catatan yang baik, pengelolaan penutup, dan konfigurasi juga diperlukan. Nah, jika solusi Anda berbasis web sinkron, maka silahkan lanjut pada kegiatan 4 di slide berikutnya. Namun, jika solusinya asinkron, silahkan langsung ke kegiatan 5 menggunakan template rencana pembelajaran di bagian pengembangan dan alat implementasi dari CD-ROM. Kegiatan keempat yang dilakukan jika solusi yang kalian butuhkan adalah web sinkron adalah melatih atau mencoba presentasi. Tujuan latihan dan mencoba sesi tersebut adalah untuk melihat apakah alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan presentasi yang akan dipaparkan. Nah, langkah-langkah dalam latihan ini ada 3 langkah. Langkah pertama, buatlah
latihan instruktur menggunakan teknologi. Nah, latihan ini penting karena jika kalian tidak ingin memiliki dead air time pada monitor, maka harus ada beberapa pesan di layar dan ada beberapa musik yang harus sesuai dan tidak mengganggu. Jadi semuanya harus dipastikan ketika latihan tersebut. Langkah kedua adalah meninjau pertimbangan tampilan dengan instruktur. Jadi instruktur tidak boleh memakai pakaian putih karena itu menyala pada kamera. Tidak boleh memakai merah berdarah atau pola tertentu yang membuat gerakan bergelombang di layar saat orang tersebut bergerak. Nah, yang harus diperhatikan juga, instruktur tidak boleh memakai perhiasan karena memungkinkan membuat suara yang diperbesar oleh mikrofon dan bisa mencerminkan pencahayaan studio. Langkah ketiga adalah instruktur harus mengikuti outline untuk melakukan pengujian dengan kelompok kecil di situs siaran. Ketiga langkah tersebut penting dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran web berbasis konten sinkron dilakukan agar untuk memastikan pembelajaran yang akan dilakukan online secara bersama-sama berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan capaian yang ingin dicapai pembelajaran tersebut. Nah, kegiatan kelima ini dilakukan jika solusi yang kalian butuhkan adalah solusi web asinkron. Berbeda dengan kegiatan keempat tadi, pada tahap ini perlu diperhatikan bahwa pemeliharaan atau maintenance sedikit lebih sulit untuk sesi berbasis web yang sinkron daripada yang pembelajaran langsung di kelas. Beberapa sesi latihan tambahan mungkin perlu dijadwalkan untuk mengintegrasikan materi baru. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan pada kegiatan kelima ini ada dua. Yang pertama adalah langkah yang dimulai sebelum sesi adalah mengirim asisten pengajar atau tutor di lokasi siswa informasi tentang peran dan tanggung jawab mereka. Jadi tutor dan pesertanya nanti harus menerima salinan materi cetaknya. Gunanya untuk apa? Untuk sambutan para peserta yang menjelaskan sebanyak mungkin tentang isi dan struktur pembelajaran. Untuk garis besar topikal menggambarkan jumlah waktu yang akan dikhususkan untuk setiap topik, formulir informasi biografis bagi peserta, dan instruksi untuk menyelesaikan aktivitas lokal seperti membuat pesan di layar sebelum airtime. Nah, langkah keduanya adalah meletakkan situs secara online dengan menggunakan perangkat lunak server web yang tidak tersedia dan server khusus dalam struktur intranet organisasi kalian atau dengan menggunakan layanan web komersial. Strategi implementasi kalian tergantung pada tingkat keahlian teknologi dan organisasi yang ada di sekolah kalian. Nah, kesimpulan dari pemaparan kelompok 1 kali ini adalah merancang pembelajaran berbasis web mengikuti proses identifikasi yang sama dengan media lainnya sebenarnya. Jadi diawali dengan kerangka template, spesifikasi, standar penggunaan, dilanjutkan dengan elemen media yang cocok dengan kerangka, lalu dilanjutkan dengan tinjauan dan revisi siklus untuk memastikan kualitas media yang dibuat. Nah, dalam menerapkan produk jadi, pertimbangkan keterbatasan web dan keterbatasan selama pengembangan ya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.